Suasananya terasa asing. Begitu banyak orang, tetapi aku merasa terasing. Aku mengikuti Mbak Reni dan beberapa perempuan lain yang juga ikut berangkat. Mereka terlihat tidak khawatir. Mungkin mereka sudah lebih sering pergi ke luar negeri. Namun, aku merasa ada yang aneh. Aku tidak tahu apa yang membuatku merasa begitu, tapi perasaan itu semakin kuat. Kami dibawa ke ruang tunggu yang sepi, jauh dari keramaian. Kami hanya menunggu tanpa banyak bicara. Setiap detik terasa semakin berat. Waktu berjalan lambat, dan jantungku berdegup kencang. Ketika pesawat akhirnya lepas landas, aku hanya bisa menatap keluar jendela, memandangi bumi yang semakin kecil, dan berdoa agar semuanya berjalan lancar. Tapi hatiku tetap gelisah. Setiap kali aku membayangkan Rafli, wajahnya yang polos, aku merasa seperti meninggalkan bagian dari diriku sendiri. Rasanya seperti mengorbankan sebagian besar jiwaku untuk mencoba mencari penghidupan yang lebih baik. Entah di mana itu. Kamboja, tempat yang belum pernah kulihat, dan belum ku ketahui akan menyajikan apa untukku. Namun, aku harus pergi. Aku harus melangkah maju, untuk mereka. Sesampainya di Bandara Phnom Penh, kami tidak disambut dengan kehangatan atau sambutan resmi seperti yang aku bayangkan. Sebaliknya, sekelompok pria berwajah keras menjemput kami. Mereka tidak tersenyum. Mereka hanya mengarahkan kami ke mobil van dengan sikap dingin. Tak ada penjelasan, tak ada rasa ramah. Kami hanya dipaksa naik. Perjalanan menuju tempat tujuan terasa panjang dan penuh ketidakpastian. Aku duduk dengan diam, mencoba memahami apakah ini benar-benar langkah yang tepat. Kami melintasi jalan-jalan kota yang asing, jauh dari keramaian yang ada di pikiranku. Semua tampak berbeda, lebih sepi, lebih misterius. Tidak ada yang bicara, hanya suara mesin mobil yang terdengar. Aku mulai merasa takut. Kenapa mereka begitu diam? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa aku merasa seperti sudah terperangkap? Sebuah perasaan aneh mulai muncul, dan itu terus membayangi pikiranku. Aku menatap keluar jendela, berusaha menenangkan diriku, tapi semua yang kulihat hanya jalanan gelap dan sepi. Sesuatu di dalam diriku berbisik bahwa aku mungkin telah membuat kesalahan besar. Setibanya di tempat yang dituju, aku langsung disuruh turun. Pemandangan yang kutemui bukanlah pabrik yang dijanjikan, melainkan sebuah bangunan tua di kawasan yang sangat terpencil. Suasana di sekitar itu tidak seperti tempat kerja yang aku bayangkan. Sejak saat itu, aku mulai merasa bahwa aku tak hanya meninggalkan keluargaku, tapi juga aku telah menginjakan kaki di sebuah tempat yang entah bagaimana sudah menantikan diriku. Namun, aku tidak bisa kembali.